baik itu melalui Webex meeting maupun teman-teman yang tergabung di YouTube maupun di Instagram. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada pagi hari ini di waktu Jerman dan ba'da zuhur di waktu Indonesia kita bisa kembali melaksanakan kajian kita dalam rangka berperang melawan kebodohan kita dengan menuntut ilmu. Yang alhamdulillah pada hari ini telah bersama kita Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi. Ahlan wa sahlan Ustadz, jazakumullah khairan atas waktunya. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah kita mulai 2 pekan lalu, yaitu mengenai tentang serial keluarga yang insya Allah hari ini temanya adalah tentang membangun keluarga bahagia sampai ke surga insya Allah. Untuk hal itu kami himbaukan kepada para jamaah sekalian agar kiranya bisa saling menjaga adab kajian online ya, dengan meminta izin terlebih dahulu jika ingin menyalakan mic, kemudian nanti insya Allah di akhir waktu, jika kita masih ada waktu, kita akan buka sesi pertanyaan. Teman-teman bisa bertanya baik melalui kolom chat maupun juga bisa menggunakan fitur raise hand supaya nanti bisa bertanya secara langsung. Kiranya seperti itu. Insya Allah akan kita segera mulai kajiannya. Kepada Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi, ana persilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat yang jamaah Jerman mengaji, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesi kedua dari pembahasan serial keluarga, yang mana pada pembahasan yang lalu telah disebutkan tentang keagungan dalam membina rumah tangga, hubungan pernikahan. Dan yang sesi kedua ini kita akan kaji tentang membangun keluarga bahagia sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam pernikahan itu bukan sebatas sampai di dunia, tapi juga sampai kita akan dikumpulkan bersama keluarga, anak dan istri kita di surga kelak. Bahkan di antara sebab seseorang mendapatkan syafaat adalah di antaranya apabila ada anak yang saleh, kemudian anak itu bisa mengangkat derajat orang tuanya dan akan dikumpulkan satu kelas bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan keluarganya. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian bagaimana kiat-kiat kita agar memang keluarga kita ini bahagia bukan hanya di dunia tapi juga sampai di surga. Ada beberapa poin pembahasan insya Allah yang kita kaji pada siang hari ini. Yang pertama terkait hakikat kebahagiaan itu sendiri. Ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dibangun di atas dasar iman dan amal saleh. Harus kita perhatikan. Keluarga yang beruntung dan keluarga yang sukses adalah keluarga yang diselamatkan dari azab api neraka, dari siksa Allah, dari azab Allah kelak di hari kiamat. Inilah keluarga yang sukses. Di keluarga yang sukses bukan keluarga yang dalam berkeluarga rumahnya megah, mobil kendaraannya banyak, anak istrinya yakni diikuti dengan aksesori duniawi. Bukan itu. Tapi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bangun di atas iman dan amal saleh. Itulah yang bahagia. Di dalam surah An-Nahl ayat 97, surah An-Nahl ini disebut dengan surah An-Ni'am. Surat yang berbicara tentang nikmat-nikmat. Nah, di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah Ta'ala berfirman, ini menjadi dasar atau dalil bahwa keluarga bahagia siapapun dia, hatta individu, keluarga atau sebuah bangsa, kalau ingin bahagia dia resepnya di surah An-Nahl ayat 97. Allah Ta'ala berfirman,
Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman. Lihat, selalu digandengkan antara iman dan amal saleh. Dalam banyak ayat di Quran. Iman, amal saleh. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Digandengkan iman dan amal saleh. Apa janji Allah? Wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami berikan kepadanya, kata Allah, kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Ini di dunia. Allah berikan kehidupan yang baik. Kata para ulama di tafsir, makna dari hayatan thayyibah ay hayatan sa'idah. Yani kehidupan yang bahagia. Walaupun mungkin miskin, walaupun mungkin kekurangan harta benda, walaupun mungkin dari sisi dunia dia tidak memiliki, tapi Allah akan anugerahkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini di dunia. Kalau di akhirat, kata Allah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat, kata Allah SWT, kami akan beri balasan kepada mereka pahala, ya, ajr, pahala dari Allah yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Demikianlah kaidah ya, kalau Allah memberi pahala, kalau Allah membalas, pasti balasan kebaikan tersebut lebih daripada apa yang telah dilakukan oleh hamba ketika di dunia. Tidak ada balasan bagi Allah itu setimpal, tapi lebih dari itu, lebih banyak, lebih luas balasan Allah SWT. Jadi Allah anugerahkan di dunia hayatan thayyibah. Kata Ibnu Abbas, turjumanul Quran, seorang ahli tafsir Al-Quran, ketika menafsirkan apa yang dimaksud Allah menanugerahkan kepada orang yang beriman beramal saleh kehidupan yang baik di dunia, yang dimaksud, kata beliau, qala as-sa'adah. Qala as-sa'adah. Kata Ibnu Abbas, kehidupan yang baik maknanya kebahagiaan. Maksud dengan dianugerahkannya kehidupan yang baik adalah kebahagiaan. Ini satu resepnya di surah yakni An-Nahl. Yang berikutnya, resep berikutnya, hakikat orang sukses. Sukses itu bukan yang berhasil, jemaah. Sukses bukan yang berhasil. Karena kalau sukses adalah keberhasilan, maknanya berarti koruptor pun bisa berhasil. Ketika koruptor berhasil mencuri, apakah sukses dia? Ya. Apakah pencuri ketika berhasil mencuri, apakah sukses? Bukan. Makanya sukses itu resepnya, kata Allah di surah Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa, berjiwa, pasti akan merasakan kematian. Lalu kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu, kata Allah. Lalu ingat di sini kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan siapa yang diselamatkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Lalu Allah tegaskan tentang kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang. Maka orang yang berpaling dari iman, berpaling dari amal saleh, baik dalam sebuah individu, sebuah keluarga, sebuah bangsa dan negara, berpaling dari amal, dari iman, dari amal saleh, akan Allah berikan padanya, timpakan kepadanya kehidupan yang sempit. Ya. Dan itu bisa dilihat di surah Thaha, para jemaah. Ayat yang ke-123, ayat yang ke-124, 25 sampai 126. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Ta'ala mengatakan, "Faman ittaba'a hudaya, faman ittaba'a hudaya, fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang datang kepadaku, ya, dengan mengikuti petunjuk. Jadi siapa yang mengikuti petunjuk, ya. Ini petunjuk aku, kata Allah, maksudnya apa? Mengikuti agama ini, mengikuti iman Islam.
Maka kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku yang ada di atas iman dan amal saleh, maka fala yadhillu wa la yashqa. Al-jamin, tidak akan tersesat dan tidak akan celaka dia. Kalau sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sebaliknya, siapa yang berpaling daripada mengingatku, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya kehidupan yang sempit. Di dunia sempit hidupnya, di alam barzakh sempit. Lalu di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia, akan dikumpulkan kelak di hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta matanya. Buta matanya. Allah, dia mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau butakan aku? Padahal dulu aku ketika di dunia aku bisa melihat. Kenapa sekarang di akhirat aku dibutakan, ya Allah? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadza wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah, demikianlah. Dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, kata Allah, namun kalian melupakannya. Fanasitaha, engkau melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka demikianlah hari ini di hari kiamat engkau pun dilupakan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung amalan. Dulu di dunia melupakan ayat Allah, di akhirat pun dilupakan. Dulu buta terhadap ayat Allah, di akhirat pun akan dibutakan. Di pembahasan pertama, kesimpulannya adalah bahwa hakikat kebahagiaan hanya ada pada iman dan amal saleh. Hanya kata para ulama, mereka mengatakan as-sa'adatu biyadillahi fala tumnu bi ta'ati. Kebahagiaan itu di tangan Allah dan tidak bisa dicapai kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Bahagia bukan di uang, kebahagiaan bukan di kesehatan, kebahagiaan bukan pada harta benda. Bahagia adanya pada iman dan amal saleh. Itulah pembahasan pertama. Lalu pembahasan kedua para jemaat tentang bahwa ikatan keluarga, ikatan cinta. Jadi mencintai istri, mencintai wanita itu adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang suami mencintai istrinya ini ibadah. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa-thib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Kata Nabi, dibuat rasa cinta kepadaku dari urusan dunia. Yang pertama perempuan, maksudnya istri yang halal. Yang kedua minyak wangi, wewangian, parfum. Itu hal yang disukai Nabi. Maka seorang muslim memakai minyak wangi ini hal yang ibadah, bagian daripada ibadah. Ya. Lalu yang ketiga, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku dalam salat. Jadi salat itu diberikan rasa tentram, bahagia, kenikmatan bagi Nabi SAW dan tentu bagi orang-orang yang beriman. Maka ikatan keluarga ini dibangun di atas dasar juga cinta. Tadi dibangun di atas dasar agama, iman dan amal saleh, juga dibangun di atas dasar cinta. Makanya kata Nabi juga dalam hadis yang lain mengatakan, lam nara lil mutahabbaina mislu nikah. Isai diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Nabi, aku tidak melihat lil mutahabbaini, dahsyatnya dua orang saling memadu kasih, dahsyatnya dua orang saling mencintai, mislu nikah, seperti cinta yang ada pada pernikahan. Luar biasa jemaah sekalian. Jadi menikah, ikatan pernikahan, demikian besarnya mereka saling menautkan hati mereka dengan cinta, saling menyayangi, saling mencintai, ya. Dan itu tidak didapatkan kecuali dalam pernikahan, keagungan cinta, dahsyatnya cinta. Hanya istilahnya istri itu adalah diibaratkan Allah dengan pakaian. Kalau dalam bahasa Jawa diistilahkan dengan garwa, ya, sigaraning nyawa, belahan jiwa istri itu. Jadi istri dalam rumah tangga, demikian pula suami adalah
bagian dari belahan jiwanya. Oleh karena itu Nabi pernah ditanya tentang siapa orang yang paling dicintainya. Nabi katakan istrinya. Amr bin Al-As suatu hari bertanya kepada Nabi SAW. Dan Amr bin Al-As ini ya, sahabat yang memiliki keutamaan. Nah, Amr ini bertanya kepada Nabi, yang mudah-mudahan jawabannya itu ketika Amr bertanya kepada Nabi siapa yang dicintainya, mudah-mudahan jawabannya itu yang dicintai kamu. Gitu. Maka Amr tanya. Dan Amr bertanya ini saat dia diutus oleh Nabi untuk memimpin pasukan Datus Salasin. Dan saat itu mampu menaklukkan ya musuh pada saat perang Datus Salasin ini. Nah, makanya datang kepada Rasul SAW Amr bin Al-As ini. Yang bertanya, ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilaik, ya Rasul, siapa orang yang paling mencintai? Jadi tentu dia berharap yang dicintainya siapa? Amr bin Al-As, yang engkau. Ternyata jawaban Nabi sangat menakjubkan berjamaah dan sekaligus mengherankan. Karena Nabi mengatakan yang dicintai Nabi SAW dan Amr bin Al-As tanyanya adalah siapa? Manusia. Manusia. Bukan siapa perempuan yang kau cintai, siapa istri yang paling kau cintai, bukan. Nabi tanya, man ahabun nas ilaik, ayun nas ahabu ilaik. Siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan dengan sangat menakjubkan sekali, kata Nabi, Aisyah. Allahu Akbar, Aisyah. Siapa Aisyah? Istrinya. Istrinya. Nah, Amr bin Al-As penasaran. Dia tanya lagi, wa minar rijal ya Rasulullah, kalau laki-lakinya siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, abuha. Abuha. Siapa? Bapaknya. Bapaknya, ini bapaknya Aisyah. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Penasaran juga nih Amr, tanya lagi Amr bin As radhiyallahu anhu. Kata Amr, summa man? Lalu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, summa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu siapa? Umar bin Al-Khattab. Lalu menyebut lagi fa'adda rijalan. Lalu lagi orang-orang yang Nabi cintai. Akhirnya Amr nyerah sudah. Amr enggak kesebut. Subhanallah. Amr bin Al-As enggak kesebut. Ini menunjukkan, kita simpulkan, ternyata Rasulullah SAW mencintai istrinya. Dan Nabi tidak malu-malu. Bahkan seolah dengan bangganya menyebutkan yang dicintainya adalah Aisyah, istrinya. Ya, istrinya. Makanya Nabi pun subhanallah, dan ini juga bukan ditunjukkan kepada Aisyah saja ya. Bahkan Aisyah pernah cemburu kepada Khadijah karena Nabi juga begitu mencintai istrinya yang pertama, Khadijah. Dan ingat para jemaah sekalian ya, Nabi itu suri tauladan para suami baik saat Nabi berpoligami dan juga saat Nabi tidak berpoligami. Karena Nabi menikahi Khadijah, Nabi tidak berpoligami. Ya. Nabi menikahi Khadijah, Nabi tidak berpoligami. Setelah wafat Khadijah baru Nabi berpoligami. Maka dua-dua yakni tipe keluarga ini dipraktikkan oleh Nabi. Bagaimana Nabi begitu setianya kepada istrinya? Maka para istri bisa saja ya, misalnya ketika para istri ingin suaminya setia, ingin gak kawin lagi, aku ingin seperti Muhammad. Seperti Muhammad Rasulullah ketika mencintai Khadijah. Jadi Rasul tidak menikah dengan wanita manapun. Ya. Demikian pula suami kalau ingin mungkin mengatakan kepada istrinya bagaimana seorang ya Rasul pun berpoligami, ya memang Rasul berpoligami. Maka menjadilah engkau para istri-istri Rasul yang mau dimadu, yang mau dipoligami. Jadi ada dua-dua contoh pada diri Rasulullah SAW. Nah, Aisyah pernah menceritakan tentang bagaimana begitu setianya Nabi kepada istrinya, Bunda Khadijah. Aisyah sampai mengatakan, kata Aisyah, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu yang besar, melebihi kecemburuanku yaitu dari istri Nabi daripada Khadijah. Daripada Khadijah. Wa ini lam udrikha. Padahal aku nggak pernah ketemu dengan Khadijah, tapi aku kok cemburu. Nah, bagaimana? Kenapa cemburunya? Karena Nabi demikian setianya kepada Khadijah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha asyata. Apabila Nabi menyembelih kambing, fayaqul, maka Nabi akan mengatakan, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirim
daging kambing ini kepada teman-teman dekatnya Khadijah. Subhanallah. Inilah bentuk kesetiaan kita pada jemaah kepada orang yang telah meninggal, tidak orang yang kita cintai. Kita setia kepada orang tua kita setia kepada bapak, ibu kita yang telah meninggal, kita setia barangkali kepada istri yang telah meninggal. Bagaimana bentuk kesetiaan kita? Berbuat baik kepada teman-teman dekat orang yang telah meninggal tersebut. Demikian Rasulullah SAW. Ya, dikirimnya teman-teman dekat Khadijah. Sampai Aisyah pernah mengatakan, kata Aisyah, fa'aghdabtuhu yawman. Sampai-sampai aku saking cemburunya itu, saking aku cemburu kepada Khadijah sampai aku marah, kata Aisyah. Pada suatu hari aku marah kepada Rasulullah. Ya. Faqultu Khadijah, gitu artinya. Jadi Aisyah yani marah kepada Rasul, sehingga ketika Rasul SAW bersikap demikian ya, bersikap setia gitu kepada Khadijah dengan mengantarkan daging ya kepada teman-teman Khadijah sebagai bentuk ingatnya kepada Khadijah. Lalu Aisyah seolah-olah cemburu dan marah, dia mengatakan Khadijah, 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 gitu. Khadijah, Khadijah, Khadijah. Lalu apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, ini paduljitu hubbaha. Nabi, sungguh aku telah diberikan rasa kecintaan kepadanya. Oh, jadi artinya kata Imam Nawawi, perkataan Nabi ruziktu hubbaha, aku dikaruniakan, aku diberi rizki berupa kecintaan kepada Khadijah. Kata Imam Nawawi, fihi isyarah ila anna hubbaha fadilatun hasanat. Kata Imam Nawawi, sabda Nabi ini, yani ruziktu hubbaha, aku dikaruniakan kecintaan kepadanya, kepada Khadijah, ini isyarat bahwa mencintai Khadijah memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Maka mahabbatun nisa, maka mencintai wanita, mencintai istri, sunnatun nabawiyah. Ini sunnah Nabi SAW. Nah, dan dengan tegas Nabi mengungkapkan rasa cintanya. Ya, Nabi dengan tegas mengungkapkan rasa kecintaannya. Dan mencintai wanita, para jemaah, hada min tamami ar-rujulah. Dan seorang laki-laki mencintai wanita yang halal, maksudnya istri, ini menunjukkan kesempurnaan keperkasaan seorang lelaki, kejantanan lelaki. Makanya kalau lelaki nggak suka perempuan, itu bencong, banci, yang tercela, jelek, ya, lelaki yang hina. Maka lelaki mencintai wanita, mencintai istri jadi yang halal, maka itu hadza min alamat tamamir rujulah. Ya, kesempurnaan kejantanan, kesempurnaan keperkasaan lelaki. Wa'tidalil insan wa sihhati majazi. Ya, dan juga menunjukkan keseimbangan seorang manusia dan sehatnya jasmani dan syahwat. Demikian yang kedua ya. Rumah tangga dibangun di atas dasar cinta. Karena itu kita di dalam memilih calon istri, ya, jangan hati ini tidak ada rasa suka lalu dipaksakan, jangan. Kadang-kadang kan kita memang dijodohkan misalnya. Hatta dijodohkan tidak masalah. Namun ketika kita melihat, harus melihat, jangan sampai kayak beli kucing dalam karung langsung main kawin saja. Tidak, harus dilihat. Yang dilihat ya wajahnya dilihat. Ya, dilihat wajahnya. Bahkan yang membuat kita ingin menikah atau tidak, lihat wajahnya. Jangan cuma jempolnya, lihat wajahnya. Lihat, suka enggak kita, baru kemudian lihat yang lain juga yang membuat kita berkeinginan untuk menikah. Baik, kemudian poin berikutnya para jemaah sekalian, ini terkait pembahasan yang sudah kita bahas ya, tentang keagungan pernikahan, kemudian juga tentang manfaat dan fadilah pernikahan, ini sudah kita bahas. Tinggal poin yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana agar rumah tangga kita ini bahagia. Ya, agar rumah tangga ini bahagia. Bagaimana kiat membangun keluarga bahagia. Maka untuk membangun dan menciptakan keluarga yang bahagia, maka hendaklah suami istri memperhatikan poin-poin berikut ini. Poin yang pertama, hendaknya masing-masing dari pasangan suami istri menunaikan hak Allah dan hak Rasul. Ini ada kaitan dengan poin
pertama tadi, bahwa kebahagiaan ada pada iman dan amal saleh. Nah, orang yang menunaikan hak Allah, hak Rasul, termasuk suami ataupun istri, maka pasti Allah akan anugerahkan kebahagiaan kepadanya. Jadi masing-masing istri, ya, masing-masing dari suami, masing-masing dari istri yang menjaga hak Allah berupa keimanan dan amal saleh, mereka pasti akan mendapatkan ketenteraman, pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, walaupun mungkin hidupnya serba kekurangan dari segi finansial, dari segi harta. Karena kebahagiaan ada di tangan Allah, maka tidak bisa digapai kecuali ketaatan kepada Allah SWT. Tadi ayatnya surah Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, laki atau perempuan, sementara dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Kata Ibnu Abbas tadi apa? As-sa'adah. Di firman Allah hayatan thayyibah, maknanya yakni kehidupan yang bahagia. Maka satu, jangan harap kebahagiaan pada sebuah keluarga semesra apapun dalam kehidupan suami istri, namun tidak ada penunaian terhadap keimanan kepada Allah dan ketakwaan, dapatkan kebaikan. Jangan harap akan adanya kebahagiaan. Ini poin penting dan sangat mendasar. Tunaikan hak Allah, tunaikan hak Rasul. Apa hak Rasul? Ittiba kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajib hukumnya sebagai seorang muslim untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya mutlak. Tidak ada syarat, mutlak. Mentaati Allah dan mentaati Rasul. Adapun taat kepada makhluk ada syarat. Jika tidak memerintahkan hal yang dosa, jika memerintahkan dalam taat baru ditaati. Atau di dalam hal-hal yang mubah boleh, bukan dalam dosa dan maksiat. Sebab Nabi SAW mengatakan la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Al-Khaliq. Itu yang pertama, jemaah. Apa yang pertama? Supaya kita berumah tangga ini bahagia sampai ke surganya Allah. Yang pertama adalah agar masing-masing pasangan suami dan istri menunaikan hak-hak Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, para jemaah sekalian, bermuamalah dengan cara yang baik. Baik itu istri kepada suami, demikian pula sebaliknya. Sebab Allah telah mengatakan di dalam surah An-Nisa 19 ayat yang ke-19, Allah Ta'ala mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah atau pergaulilah atau bergaulah dengan mereka secara ma'ruf, secara baik. Jadi ini perintah untuk suami plus juga perintah untuk istri. Wa'ashiruhunna, walaupun hukum asal ini perintah kepada para suami. Dan pergauli para istri-istri mereka itu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an taqru syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Lalu kata Allah, kalau kamu tidak menyukai mereka, mungkin ada hal dari istri yang tidak kita sukai, maka bisa jadi kata Allah, mudah-mudahan kata Allah, antaqrahu syai'a, kamu tidak menyukai sesuatu, namun waja'alallahu fihi khairan katsira. Karena mungkin bisa jadi Allah Azza wa Jalla jadikannya padanya kebaikan yang banyak. Ya. Wa asa an taqru syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu tapi itu ternyata baik bagimu. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu namun padahal itu adalah jelek bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Jadi poin ini, bermuamalahlah dengan baik masing-masing pasangan, dari suami kepada istri ataupun sebaliknya istri kepada suami. Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain di surah Fussilat ayat 34 sampai 36. Allah Ta'ala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayi'at, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Lalu Allah mengatakan, idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu, cegahlah kejahatan itu dengan yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau kita berbuat baik, permusuhan akan dijauhkan oleh Allah.
fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Maka tiba-tiba seorang di antaramu, antara dia mungkin ada permusuhan, maka tiba-tiba kana waliyun hamim, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia lagi. Kenapa? Karena dengan cara berbuat baik tadi. Jadi orang yang berbuat jahat, cara menghadapinya dengan kita berbuat baik. Makanya Nabi mengatakan kepada orang yang bersedekah, yang paling utama adalah sedekah kepada kerabatnya yang memusuhinya. Jadi idfa billati hi ahsan, cegahlah yang keburukan itu dengan yang lebih baik. Nabi mengatakan afdhalus sadaqah ila dzirhimil qashi. Sedekah yang paling afdal adalah kepada kerabat ya, yang memusuhi. Nah, baik. Kemudian para jemaah sekalian, yang ketiga di antara poin penting adalah agar kita menggapai bahagia dalam rumah tangga sampai kita diwafatkan sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah memperlakukan pasangan dengan didasari kelemah lembutan perjalanan. Sama masing-masing, ya suami kepada istri. Dasari kelemah lembutan. Tegas ada waktunya, namun hukum asalnya lemah lembut, hukum asal. Bisa seorang suami harus tegas kepada istri. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang, bagaimana Rasul pun mempraktikkan. Kadang Rasul SAW pun bertindak tegas kepada istrinya. Tapi tidak harus tegas terus, bahkan Rasul lemah lembut kepada istrinya. Demikianlah Nabi SAW mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Sebaliknya kalau dicabut kelemah lembutan, wala yunza'u min syai'in illa syana. Sebaliknya kalau kelemah lembutan dicabut pada sesuatu akan memperburuk keadaan. Demikian pula sebaliknya istri. Berbicara adab kepada suaminya, lemah lembut kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Selalu panggil anaknya, panggil suaminya dengan lemah lembut. Demikian pula istrinya, suami. Panggil istrinya dengan lemah lembut. Bukankah Nabi pernah memanggil istrinya dengan panggilan mesra? Nabi panggil Aisyah bagaimana? Kata Nabi, Ya Aish, wahai Aish. Jadi Nabi tidak panggil Aisyah, tapi Ya Aish, panggilan yang mesra. Itu kita dianjurkan dan itu meniru, mencontoh tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Kita pun panggil istri dengan panggilan yang mesra, panggilan yang lemah lembut. Misalnya ya sayangku, ya, atau panggil kesukaannya apa, ya, sayang atau yang, atau apa yang kira enak. Panggil misalnya ya Ummu Fulan, Ummu, panggil nama anaknya Ummu Fulan. Itu menghina, dan itu apalagi kepada istri. Menghina orang lain aja nggak boleh kepada istri. Demikian sebaliknya, ya. Oleh karena itu juga di dalam riwayat yang lain Rasul SAW bersabda, "Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khair." Perhatikan ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga adkhala alaihimur rifqa, maka akan Allah masukkan kepada keluarga itu kelemah lembut. Jadi dasari para jemaah sekalian. Dan lemah lembut kadang-kadang mungkin orang sulit karena tidak terbiasa. Maka pelajari, tidak masalah. Nabi mengatakan al-hilmu bitahallum. Kelemah lembutan itu dipelajari, artinya dibiasakan. Karena memang ada orang yang tabiat awalnya kasar. Tapi Islam mengajarkan untuk berlemah lembut. Berarti lemah lembutnya harus dipelajari. Makanya orang yang bersikap lemah lembut itu ada dua ya. Ada orang yang memang tabiatnya sudah lemah lembut, bagus itu. Walaupun terkadang ada orang kafir sekalipun, ada orang kafir yang lemah lembut, ada. Maka antum lihat ada orang kafir namun sopan, lemah lembut ngomongnya, mari Pak, baik, enak, ya kafir, iya dia sudah tabiatnya bagus. Ya. Ada orang Islam mungkin kasar, iya tidak masalah, tabiatnya mungkin kasar. Nah dipelajari. Karena kata Nabi, ada ilmu bita'allum wal ilmu bita'allum. Ilmu itu dipelajari, lemah lembut pun diusahakan dipelajari. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, man
man yuhramir rifqa yuhramir khayr. Siapa yang diharamkan kelemah lembutan, Allah haramkan kebaikan. Oh, bahaya. Maka coba berusaha. Kita kasar sedikit, oh ingat, ya Allah, astagfirullah, lemah lembut. Kadang-kadang kita juga suka lupa, ya, bentak anak kita mungkin. Bentak anak ya, itu kasar. Membentak anak itu kasar. Lalu segera istighfar, segera rubah lagi. Dan tidak ada salahnya minta maaf sama anak. Nak, maafin bapakmu, nak, maafin ayahmu, maafkan abimu tadi, ya, kasar. Tidak masalah. Itu mengajari anak juga. Ya, jadi dasari dengan arif, walin, lemah lembutan. Nah, lalu poin yang keempat, para jemaah. Masing-masing suami istri hendaknya memperhatikan dan juga menjaga perasaan. Juga harus memahami kondisi dan kekurangan dari masing-masing pasangan. Ini jangan terlalu menuntut sempurna. Ya. Jangan terlalu menuntut sempurna. Dan juga harus mengenal apa kondisi istri kita, bagaimana kondisi suami kita. Nabi SAW mengenal karakter istri, karakter wanita. Karena suatu hari jamaah sekalian, Nabi safar yang bersama para istrinya, dan istrinya ini dibawa kendaraan yang disopiri lah ya, kalau kita nih sopirnya itu namanya Anjasha. Budak hitam dia, gulamun aswad. Ini orang kulit hitam gitu. Itu sopirnya para istri Nabi. Kendaraan para istri Nabi maksudnya. Lalu Anjasha ini bawa untanya agak kenceng ya, Pak. Agak kenceng dia. Jadi sampai abrut-abrutan tuh, apa itu bahasa abrut-abrutan. Pokoknya sampai ya abrut-abrutan begitu. Lalu kata Nabi kepada Anjasha, ya Anjasha, ruwaidaka. Anjasha, pelan-pelan kata Nabi. Pelan-pelan Anjasha, suqan bil qawarir. Yang kamu bawa ini botol kaca. Jadi istri-istri ini botol kaca. Artinya kita harus pahami karakter masing-masing pasangan. Kita sebagai suami pahami karakter istri. Istri itu apa? Botol kaca. Mudah pecah, harus hati-hati bawanya. Nggak bisa jalan yang tidak rata, bergelombang gitu ya. Main hantam saja, nah bisa pecah. Bisa pecah ya, botol kaca, hati-hati. Gampang tersinggung. Gampang, yakni mendahulukan perasaan daripada akal sehat itu wanita. Demikian pula di dalam lafaz yang lain disebutkan, kata Nabi, ruwaidaka ya Anjasha, la taksiril qawarir. Anjasha, pelan-pelan. Kata Nabi, jangan kau pecahkan botol-botol itu. Apa maksudnya? Qatadah mengatakan tafsir terhadap maksud dari hadis Nabi ini, la taksiril qawarir, jangan kau pecahkan botol kaca, yakni du'afatan nisa, yani wanita ini lemah. Ya, lemah. Pelan-pelan. Jangan dibawa hal yang sifatnya keras. Ya, pelan-pelan. Bersikap lean. Itu pelan-pelan. Dalam hal yang lain Nabi bahasanya menggunakan kata urfuq bil qawarir. Berlemah lembutlah Anjasha kepada qawarir, botol kaca. Misalnya kalau sekarang ini model kita nyetir kendaraan ya. Nah, itu istri itu nggak bisa diajak main main yang membuat dia tegang, stres, takut, nggak bisa. Ya, nggak boleh. Kecuali kalau kepaksa, ya ini kita harus membuat. Ya sih tahu, tapi kalau nggak ada hajat nggak boleh. Karena istri lemah. Ya, yakni dha'afat nisa, lemah. Sehingga kata Nabi SAW, ya, ketika Anjasha bersikap demikian, kata Nabi, pelan. Dan Nabi selalu berwasiat kepada wanita, karena wanita itu memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Innal mar'a khuliqat min dila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kata Nabi. Lan tastaqima laka 'ala tariqah. Ya, ini tidak bisa wanita itu kamu luruskan dengan satu kali diluruskan satu cara saja, tidak.
Harus bertahap pelan gitu sampai paham tuh istri itu, karena bengkok dasar tabiatnya. Ya. Maka kalau diluruskan paksa akan patah dia. Apa maknanya cuma patah di sini? Yani kasruha ay talaquha, maksudnya patah yakni bercerai dengan istri sudah. Jadi kita bisa hidup bersenang-senang dengan istri dengan kebengkokannya. Ya. Maka kata Nabi, fa in istamta'ta biha istamta' biha wa biha iwaj. Kamu bisa bersenang-senang dengan istrimu dengan keadaan istrimu itu bengkok. Gak bisa, ingin lurus gak bisa. Patah dia. Gak bisa kita hidup bersama wanita apabila kita ingin wanita itu tegak lurus. Karena demikian tabiatnya, demikian aslinya. Begitulah dalam kita membangun rumah tangga berjemaah. Harus saling pengertian, melihat keadaan dan kondisi. Sampai Nabi wasiatkan, istausu binisai khairan. Saling berwasiatlah kalian tentang wanita dengan cara yang baik. Nah, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok apanya? Ini juga ada makna lain. Apa yang paling bengkok? Bagian atasnya. Apa maksudnya? Wa in a'waja syai'in fi dhilai a'lahu. Karena sesuatu yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang bagian atasnya. Apa maksudnya kata para ulama? Mulutnya. Wanita itu rewel mulutnya, cerewet, banyak ngomong. Itu sudah terjadi. Antum kalau punya istri cerewet, rewel, banyak ngomong, alhamdulillah berarti mananya istri antum normal. Tapi istri meneng, diam, itu memang istri yang pendiam, ya, yang keluar dari kewajarannya itu juga bermasalah. Istri diam, ya, diam itu juga masalah. Masalahnya apa? Memang udah banyak ngomong diam, tapi juga nanti makanan gak ada diam, anak ngompol diam, anak beol diam, rumah kotor diam, musibah. Tapi istri yang cerewet biasanya juga cerewet mulutnya, banyak ngomong, ngomong, tapi nanti rumah antum bersih, pakaian antum rapi, anak antum masya Allah, ya sarapan selalu siap, makan malam selalu siap, makan siang selalu siap. Demikian. Dan memang normalnya perempuan begitu. Kan begitu perempuan itu. Lemah lembut itu perempuan begitu. Coba antum punya istri perkasa. Apa nggak takut antum? Antum punya istri gagah perkasa. Ya. Misalnya otot kawat balung besi istri. Oh sudah kayak binaragawan. Menakutkan. Lalu jalannya sudah kayak hulek. Bahaya. Istri itu demikian kelemah lembutan. Panjanya. Ya, itu normal. Istri minta dibukain, minta diambilin. Itu normal. Istri melayani juga itu bagian dari tabiatnya sebagai istri. Jadi menjaga pasangan, perasaan pasangan. Pernah suatu hari Rasulullah SAW berjemaah. Dulu ini waktunya mau habis nih. Jam 13.00. Baik. Kita lewati ya. Baik. Atau enggak apa-apa. Kita baca hadis Nabi ini penting ini. Ada kisah yang menarik tentang suami itu menjaga perasaan, memahami perasaan istrinya. Ya. Ada suatu kisah yang menarik para jemaah. Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi pernah suatu hari di rumah salah seorang istrinya. Disebutkan dalam riwayat ini di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini bagaimana Nabi menjaga perasaan istri. Pada saat itu Nabi di rumah istrinya beliau Aisyah. Nah tiba-tiba fa'arsalat ihda ummahatil mu'minin bisahfah fiha ta'am. Tiba-tiba ada istri Nabi yang lain, Ummul Mukminin yang lain, dalam riwayat Ummu Salamah, ngirim makanan kepada Nabi yang saat itu Nabi lagi gilir di rumahnya Aisyah. Dikirim makanan dari Ummu Salamah. Tentu Aisyah cemburu, marah. Seolah-olah apa gue nggak mampu ngurus Rasul, kok sampai harus dikirim makanan, gitu. Apalagi yang ngirim ini adalah madunya yang memang musuhnya, karena istri Nabi itu ada dua kubu jemaah ya. Jadi istri Nabi itu ada dua kubu, jadi pro-proan gitu. Nah, ada kubu Ummu Salamah, ada kubu Aisyah nih bersama Hafsah di kubu Aisyah. Ya. Nah, yang ngirim ini siapa? Hafsah, wah musuh istilahnya. Tapi bukan berarti musuh ini, nah, artinya ada dua kubu lah saling geng-gengan gitu ya. Ini
yang ngirim Hafsah, yang ngirim Ummu Salamah. Tambah jengkel Aisyah radhiyallahu anha. Tambah jengkel para jemaah. Maka ketika ada mungkin ngetok pintu, ada utusannya, bukan Ummu Salamah yang ngirim, utusannya kirim. Pas dibuka pintu ternyata, aduh, kok makanan dari siapa? Dari Ummu Salamah. Langsung fadarabatil lati, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadal khadim. Maka istri Nabi yang Nabi sedang ada di rumahnya itu, ya maksudnya Aisyah, memukul utusan yang bawa makanan tadi. Dipukulnya, prang, sampai akhirnya pasakat safa, jatuh piring. Yang fan falaqat, berhamburanlah makanan. Subhanallah. Dan Nabi ada di situ, diriwayatkan para sahabat sedang ada di situ. Terbayang ya, Nabi bersama para sahabat ngumpul, lalu ada yang ngirim. Aisyah buka pintu, dilihatnya kok pembantunya Ummu Salamah ngirim makanan. Dipukulnya tuh piring, perang sampai pecah piringnya, makanan berhamburan. Terbayang nggak bagaimana Rasul saat itu? Artinya bagaimana harusnya seorang yang tabiat manusia itu akan emosi, bikin jengkel, bikin malu kan? Bagaimana istri kayak nggak tahu didikan saya kan gitu. Tapi subhanallah, apa yang dilakukan Nabi tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, kalau kayak kita marah pada jemaah, ada satu kurang ajar, bisa jadi dipukulnya, naudzubillah. Ya, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menjala yajma fiha ta'am. Nabi kumpulkan makanan yang berhamburan, ya. Kemudian piring yang pecah, Nabi ambil piring Aisyah di dapur, dikasih sebagai gantinya. Salah sendiri mecahin piring, ya diganti. Maka kata Nabi, safa bi safa ta'am bi ta'am. Jadi artinya piring pecah diganti dengan piring, dikumpulkan. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, ayo para sahabat, kulu, makanlah, makan, sudah makan. Ini ada makanan, ada yang ngirim, alhamdulillah, makan. Lalu Nabi mengatakan, perhatikan, gharat ummukum, gharat ummukum. Kata Nabi, ibu kalian nih, Aisyah maksudnya, sedang cemburu. Apa-apa sudah, biarkan ibu kalian sedang cemburu. Tidak marah sedikit pun Nabi. Kenapa tidak marah? Karena Nabi mengerti sekali perasaan istrinya ini. Wajar, orang sedang cemburu. Wajar, jangan dimarahin, dia cemburu, dan wajar. Cemburu Aisyah ini wajar. Tapi ini hadis bagi para suami ya. Jangan sampai para istri, oh Aisyah aja nampar piring sampai pecah. Berarti kita di rumah boleh dong nampar, apalagi nampar baskom, nampar atau mukul kaca pecah. Lala, ini kita untuk para suami agar bersabar dan bagaimana menjaga, memahami perasaan istri yang diingat dengan hadis. Ya, demikian jemaah suami, demikian pula istri menjaga. Karena suatu kali Aisyah, jadi juga cemburu. Lagi-lagi Ummu Salamah kejadiannya. Ini ceritanya Nabi itu mampir di rumah Ummu Salamah gitu ya. Mungkin agak lama maklum, mungkin ngobrol. Aisyah nunggu di rumah. Kok lama Nabi tidak balik-balik kemana? Pas pulang Nabi SAW, lalu Aisyah tanya, ya Rasul, kemana seharian kau selama ini? Seharian dari tadi kemana saja? Kata Nabi, aku mampir di rumah Ummu Salamah. Subhanallah. Langsung panas, mendidih dengar Ummu Salamah. Ya. Kata Aisyah kepada Nabi SAW, ma tashba' min Ummu Salamah? Apa engkau enggak kenyang ya Rasul dengan Ummu Salamah? Lihat, Aisyah ngomongnya, apa enggak kenyang kau dengan Ummu Salamah? Ketika ditanya, aina kunta mundul yaum, dari mana saja engkau seharian ya Rasul? Kata Nabi, ya Humairah. Lihat, ya Humairah kuntu inda Ummu Salamah. Wahai Humairah, lihat panggilannya mesra sekali Rasul SAW. Wahai Humairah, aku di rumah Ummu Salamah. Lalu Aisyah marah, kata Aisyah, ma tashba' min Ummu Salamah? Engkau enggak kenyang ya Rasul dengan Ummu Salamah? Subhanallah. Nabi marah enggak digituin? Tidak ya tidak. Tidak. Karena apa? Nabi menjaga perasaan wanita, istri yang sedang cemburu. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan ini, Nabi hanya tabassama. Nabi hanya tertawa, Nabi hanya tersenyum. Mendengar ucapan Aisyah, apa kau tidak kenyang dengan Ummu Salamah? Nabi hanya tersenyum. Lalu Aisyah jengkel, kok malah cuma senyum gitu ya. Lalu Aisyah tanya, ya Rasulullah, ala tukhbiruni an. Ya Rasul, cobalah tolong jawab dengan jujur.
"Lau annaka nazalta bi'udwatain ihdahuma lam tur'a wal ukhra qad ru'iyat, ayyuma kunta tar'a?" Ya Rasul, kalau engkau gembalakan hewan ternakmu ya Rasul, di satu padang rumput yang sudah digembala orang, yang satu padang rumput yang belum digembala orang. Kira-kira di rumput mana kau akan gembalakan tuh hewan ternakmu ya Rasul? Coba tolong jawab dengan jujur. Insyaallah. Kata Nabi, ada dalam tur'a, ya tentunya Aisyah, aku akan ternakan, aku akan aku akan gembalakan ternakku ya tentu di padang rumput yang belum diternak orang. Tapi kalau gitu ya Rasul, fa'ana lastu kahadin binisa'ik. Kalau gitu ya Rasul, aku ini loh di antara istrimu, akulah satu-satunya yang belum pernah dijamah orang. Aku ini yang paling perawan di antara istrimu. Karena istrimu semuanya janda, aku ini yang perawan. Ini artinya, kenapa kau tidak kenyang-kenyang dengan para janda-janda itu? Lihat ini berjamaah, Rasul tidak marah. Rasul tidak marah. Ketika Aisyah mengatakan, kullu mar'atin min nisa'i qad kanat 'inda rajul. Semua istrimu tuh bekas orang ya Rasul. Ghair kecuali aku perawan, ting-ting aku. Nabi hanya fatabassama Rasulullah SAW. Rasul hanya tersenyum saja. Ini menunjukkan kita kapan saatnya sudah biarkan istri antum wak malah wis, kadang kapan saatnya dibiarkan. Nanti capek sendiri berhenti. Kapan saatnya kita tegas ya tegas. Demikian seharusnya pasangan suami istri kalau ingin merasakan kebahagiaan. Oh, jemaah sekalian, taib. Ini materi ini masih panjang, masih separuh, cuma apa-apa nanti kita gabungkan dengan materi yang akan datang insya Allah. Ya, kita tutup dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikut. Jadi bagaimana metode Rasul SAW dalam mensikapi problem rumah tangga beliau, dalam mensikapi yang pertengkaran dengan istrinya dan semisalnya. Insya Allah kita akan bahas pada poin-poin berikut insya Allah di pertemuan akan datang. Ya, halo. Jazakumullah khairan Ustadz atas materinya, atas tausiah antum. Tentunya kepada para jamaah yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaannya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu atau menulis di kolom chat pertanyaannya. Nanti insya Allah akan kita bacakan. Ya, mungkin sebelum ada pertanyaan dari jamaah, Ustadz, Ana ingin bertanya terlebih dahulu. Jika nih Ustadz, ketika seseorang ingin menjalankan ya proses ta'aruf ya Ustadz ya, kenalan dengan perempuan yang tidak dia kenali sebelumnya, misal lewat perantara orang tua atau perantara saudara gitu, itu kan sekarang ramai orang bertukar CV ya Ustadz ya. Nah, jika sedang bertukar CV itu apakah baiknya kita melampirkan foto langsung atau tidak Ustaz? Karena kan sebagian ada yang berpandangan ingin tahu, tapi sebagian yang lain kayak khawatir terjadi fitnah gitu sebelum ada kepastian lanjutannya itu. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Ketika kondisi ta'aruf, seorang muslim selain itu menghindari mengirim foto dan yang semisal. Karena rentan dengan terjadinya fitnah lagi di zaman sekarang yang bisa banyak disalahgunakan atau memang banyak unsur-unsur penipuan. Ya, unsur-unsur ketidakjelasan, unsur-unsur yang memang meragukan. Apalagi musim foto, musim di mana edit, bagaimana akan kita bisa yakin begitu. Dan juga intinya menimbulkan fitnah. Oleh karena itu nanti ketika memang sudah ada kecocokan dari masalah latar belakang masing-masing, boleh untuk nazar. Dan nazar ini dibolehkan dengan niatnya memang betul-betul serius mau menikahi. Walaupun nanti ada ketidakcocokan tidak masalah. Ya. Cuman jangan menjadi orang-orang yang memang hanya penjijik ya melihat wanita-wanita. Dia nazar nggak pernah jadi. Ini musibah dan itu haram hukum. Jadi kalau memang serius silakan melihat ketika setelah tahu dulu dari data diri masing-masing ya. Kemudian juga untuk mengenal bagaimana tabiat dan karakternya bisa kita bertanya kepada orang yang mengenalnya. Ya, orang-orang yang mengenalnya dia mungkin melalui kerabat keluarganya dan semisal
atau orang dari temannya mungkin bisa ditanyakan bagaimana kondisinya, mungkin melalui perantara orang lain juga ditanyakan, ya demikian. Jadi dihindari untuk saling memberi foto di awal, ya dalam rangka ta'aruf. Berbeda kalau memang dia nanti melihat langsung, jadi jangan lewat phone, langsung melihat. Itu sangat dianjurkan melihat, jangan sampai tidak sampai melihat karena akan timbul penyesalan waktu jadi foto saat pulang. Demikian Allah alam. Ya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada titipan pertanyaan. Ya pertanyaannya Ustaz, ada kakak dari seorang sahabat kita, kakak laki-laki ya, abang, yang ternyata setelah berbincang, si adik ini baru tahu kalau kakaknya ternyata punya kelainan orientasi seksual, Ustaz. Yang seharusnya menyukai perempuan malah menyukai yang lain gitu, Ustaz. Sementara dari sisi kakak sendiri, sebenarnya kakak sadar atas penyimpangan tersebut dan ingin berubah, Ustadz. Apakah yang bisa sebaiknya si adik ini lakukan untuk membantu kakaknya menempuh proses perubahan itu, Ustadz? Tapi mengingat lingkungannya juga sudah terlanjur jatuh dalam lingkungan yang bisa dibilang menjebak dia untuk tetap di sana, Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini musibah ya, di antara musibah adalah adanya penyimpangan seksual seperti ini. Dan ini juga faktor terbesarnya, ya, selain katanya ada turunan juga, namun ada faktor terbesarnya adalah dari pergaulan. Makanya sangat disayangkan ya di kita, khususnya juga di media-media tontonan yang ini ditonton oleh kebanyakan ya kaum muslimin, yang dimunculkan adalah adegan-adegan atau gaya-gaya seperti itu, gaya-gaya kebenci-bencian, kebencong-bencongan, ya, dan itu sangat mempengaruhi, sehingga dari pergaulan ini kalau bisa ditutup, gitu, ini rapat-rapat dalam hal pergaulan, tidak bergaul kecuali dengan orang-orang yang memang selamat, ya, memang fitrahnya bersih dari penyimpangan. Jadi hindari bergaul dengan orang-orang semacam itu. Mungkin kiat-kiatnya ya Allah alam bisa juga diikuti dengan terapi ya secara medis ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ya pergaulan ini yang dibatasi. Bagaimana caranya supaya akad kita ini tidak bergaul dengan orang yang semacamnya atau yang sedunianya. Karena akan sulit, apalagi sekarang mungkin tidak pun mungkin bergaul secara fisik, juga bisa secara media sosial dan secara di dunia maya misalnya. Nah, ini juga berbahaya. Maka kembali kepada kita dalam berusaha membantu menolongnya, tentu dengan doakan semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah menjauhkan dari sifat-sifat buruk dan jeleknya, dan tetap nasihat. Kalau bisa kasih buku-buku yang membahas masalah ini, bahayanya masalah ini, dan bagaimana kiat ada buku-bukunya, dicari, insya Allah sudah ada. Demikian mungkin barakallahu fikum. Khair Ustaz, jazakumullah khairan. Kemudian ini ada pertanyaan lewat kolom chat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf jika melenceng dari materi. Bagaimana jika anak menyembunyikan perbuatan buruk sang ayah untuk menjaga keutuhan rumah tangga orang tuanya? Apakah ia berdosa atas perbuatannya? Ya, hukum asal seorang muslim tidak boleh diam atas kemungkaran ya. Tidak boleh diam atas kemungkaran. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, illam yastati' bi qalbihi wa dzalika dha'ful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran maka cegah dengan tangan, kalau tidak maka dengan lisan. Nasihat. Kalau tidak mampu juga maka dengan hati. Dan itu selalu lemah iman. Nah, kalau kita mampu menasihati orang tua ini, ayahnya ini, nasihati, jangan dibiarkan. Ya. Adapun setelah dinasihati, boleh ditutup kepada ibunya supaya tidak menjadi menyebar. Barangkali ini perlu dirahasiakan.
dan disampaikan kepada sang ayah bahwa saya akan merahasiakannya. Tapi dengan syarat ayah berubah, bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Ghafurur Rahim. Jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Dan saya tidak tahu apa kesalahannya. Kalau ini pelanggaran syariat, maka nasihati dari demikian. Kalau mampu. Ya, kalau berarti apa namanya? Ya berarti dia doakan. Ini minimal doakan. Adapun masalah boleh enggak tidak dilaporkan kepada sang ibu, maka hal ini dilihat mana masalah mudaratnya. Kalau dilaporkan, barangkali juga akan meringankan sang ibu, bisa memberikan jalan keluar nanti. Kalau tidak juga maka semakin membuat sakit sang ibu, maka dirahasiakan. Jadi melihat masalah mudaratnya. Demikian barakallahu fikum. Ya Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Ya saat ini kita belum ada pertanyaan lain dari para jamaah. Jadi kiranya insya Allah kita bisa lanjutkan pekan depan ya Ustaz ya, dengan tema selanjutnya yaitu bagaimana Nabi mengatasi problematika keluarganya Ustaz. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Wa barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dan teman-teman sekalian juga. Semoga Allah tambahkan kebaikan untuk kita semua. Kiranya Ustaz, sebelum kita tutup kajian kita pada hari ini, ada nasihat dari antum sebagai penutup untuk kita semua Ustaz. Tafadhol. Sebagai penutupnya, dan ini juga sebenarnya merupakan tambahan dari apa tadi yang sudah disampaikan. Di antara kiat menggapai rumah tangga bahagia sampai ke surga, ada satu poin yang tersebut sampaikan secara singkat, yaitu bahwa masing-masing pasangan menunaikan hak dan kewajibannya. Apa hak istri, apa kewajiban suami, apa hak suami, apa kewajiban istri, harus ditunjukkan. Demikian agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan bahagia. Di antara suami dan istri harus saling memberikan hak kepada pasangannya. Karena setiap dari mereka memiliki hak atas yang lain. Demikian Nabi SAW mengatakan, Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberi hak pada tiap-tiap yang berhak. Ini suami punya hak dari istrinya. Demikian pula sebaliknya. Nah nanti insya Allah pembahasan ini banyak. Silakan dicari apa hak dan kewajiban suami istri. Namun tadi apa yang saya sampaikan di awal, demikianlah poin-poin penting tentang kita dalam menjalankan rumah tangga agar bahagia sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala adalah poin-poin yang sangat penting untuk diperhatikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang telah menikah diberikan anugerahkan keluarga yang sakinah, yang mawadah serta penuh dengan rahmah. Adapun yang belum menikah juga semoga Allah memberikan pasangan yang saleh dan salihah. Semoga juga bisa membina rumah tangga dalam rangka menyempurnakan agamanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustadz dan kepada saudara-saudara sekalian. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pekan yang akan datang. Dan saya sebagai moderator juga mohon maaf jika ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pekan yang akan datang. Dan saya sebagai moderator juga mohon maaf jika ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.